Kemudian Bapak Ibu, setiap kali kita mau minum, yang punya penyakit, mungkin lama penyakit itu tidak sembuh-sembuh, sudah keluar masuk dokter, keluar masuk rumah sakit, bahkan pernah ke dukun, nauzubillah, demi untuk menyembuhkan penyakit. Yakum minuki Pak Ibu. Ini amalan wali-wali Allah. Baik botol misalnya begini atau gelas, maka bacalah sebelum minum. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kotolemopi bacai, ya kotolemopi mapalai tapaterui ya ma. Tania ya mama. Maka di mata-mata maga kok. Ya ma itu artinya wahai air. Ma'u zamzam yuqri'ukas salam. Naiya air zamzam kirimak kasih Madinah napas selengi ko. Saya ulangi Bu ya. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betuan na yaro unia kengi puang ye wala pak bura nasabak barakatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De nagaga ya setna barakatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yero tapau nasabak yala pak bura yero ye. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puang uniakan yiwayi wala pak bura nasabak barakatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa tabasai ni waye. Kita bahasa itu air, bicara waye. Itu air hidup, Pak. Dan itu air bisa mendengar. Agak tapau. Ya ma wai. Ma'u zamzam yuqri'ukas salam. Nania wai zamzam ri Mekkah Madinah napaselengi ko. Betuan anakku puri ro tapau, insyaallah walaupun itu air biasa, airnya sidrap, tetapi berkahnya berkah seperti air Zamzam. Sama dengan perbanyaklah zikir yang diajarkan itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca 313 ya. Minimal dibaca dalam setiap hari itu 313. Dan dinisbatkan kepada pertama 313 Rasulullah, Rasul-Rasul Allah. Karena Allah mengutus itu 313 Rasul. Itu jumlahnya. Yang kedua 313 jumlah Ahlul Badar. Yang Allah tolong Nusratul Ghaibiyah turun pada perang Badar. Bayangkan Pak, jumlah umat Islam pada waktu itu hanya berjumlah 313. Sementara orang-orang kafir lebih 1000. Secara logika dan matematika dunia tidak bisa dikalahkan orang yang ribuan daripada 300-an. Tapi Allah berkehendak dan punya rencana lain. Nabi berdoa sepanjang malam sampai dikatakan basah janggutnya Rasulullah. Karena air mata beliau yang mulia dan suci membasahi janggutnya, menangis di hadapan Allah untuk berdoa. Maka dia Nabi puang, ya koi kalai umatku ya sohe. Ya koi kalai selengnya ye makokoi puang. Maka Islam tidak akan ada lagi di muka bumi dan pasti akan hancur ini agama. Maka Allah pun turunkan pertolongannya pada hari itu. Sehingga dikatakan ribuan bahkan ratusan ribu malaikat turun berserentak dan bersamaan memakai sorban berwarna kuning kemudian menghampiri orang-orang kafir. Sehingga dikatakan sidni tau dipedangi. Satu orang yang dipedangi oleh orang-orang Islam kepada orang kafir, 10 yang meninggal. Sidni binawata 10 total lena. Begitu luar biasanya pertolongan Allah. Maka kita nisbatkan dengan tawassul 313 jumlah Ahlul Badar. Keberkahannya yang kita mau ambil dari seluruh Ahlul Badar. Sampai-sampai begitu Allah muliakan Ahlul Badar. Allah berkahi orang-orang yang berjuang di Ahlul Badar, di perang Badar. Apa kata Allah? Aku ampuni seluruh dosa-dosamu.
Sekalipun kau berdosa, aku ampuni. Kau berdosa, aku ampuni. Kau berdosa, aku ampuni. Sebelum kau minta ampun, aku sudah mengampuni. Dan aku ridhoi engkau. Engkaulah ahli-ahli surga. Begitu hebatnya Ahlul Badar, Pak. 313 orang jumlahnya persis. Kemudian yang ketiga, menisbatkan 313 kepada wali kutub. Jadi wali kutub itu, Pak, pemimpin para wali-wali Allah. Yang baik sudah meninggal maupun yang masih hidup sekarang. Itu berjumlah juga 313. Maka 313 itu angka yang mulia. Bukan angka sial. Angka 13 bukan angka sial. Tapi justru angka yang Allah muliakan. Sehingga dengan jumlah itu kita bertasbih. Kita berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Maknanya cukuplah Allah bagi kami tempat berserah diri. Dialah sebaik-baik penanggung hidup. Dia sebaik-baik pelindung hidup. Dia sebaik-baik penolong dalam kehidupan. Saya tidak butuh yang lain. Aku tidak berharap kepada selain Allah. Aku hanya menggantungkan hidup dan harapanku, cita-citaku kepada Allah saja. Itulah makna hasbunallah wa ni'mal wakil. 313 kali kita ulang setiap hari. Bahkan lebih bagus pagi, di waktu pagi aku pura kimas sepanjang subuh kita baca itu, dan di waktu sore juga kita baca sesudah salat asar. Ustaz megaladai metaset dinaku yoro itungangit tudang boleh dicicil. Karena Allah Nabi tahu kita suka macicil. Jadi namo amalangi di mutu cicil. Kita kan sedikit-sedikit cicil. Mau sandalok nana cicil to, lamarin nana cicil to, bajaju nana cicil to, cak cicilan mana. Kalau tidak mampu pun dicicil boleh. Yang penting cukup 313 jumlahnya. Ini luar biasa Pak Ibu. Bapak Ibu kalau amalkan ini Masya Allah. Kata para ulama, Allah akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusan. Allah beri petunjuk sepanjang hari, sepanjang malam. Allah berikan keberkahan dalam anak-anak kita, suami kita, pekerjaan kita, harta kita. Karena keberkahan itu, siapa yang bisa lagi mengalahkan keberkahan 313 Rasul yang Allah utus? 124.000 Nabi dan Rasul. 313 Rasul. Itu yang kita ambil keberkahannya dengan 313 hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang bisa menandingi keberkahan 313 Ahlul Badar yang Allah sudah angkat derajatnya dan dijanjikan surga tidak ada lagi. Ya. Itu tadi iklan yang lewat. Nester ngumakada meloka more. Ternyata letu kak kue 2 telu toto more-more. Ternyata memang ini Pak, musimnya luar biasa. Ustadz Ubaidillah juga 11-12 dengan saya muri-murinya. Sebelum beliau ke Samarinda sudah muri-murinya. Saya juga sebelum ke Surabaya, kemarin ada undangan juga ke Surabaya. Juga luar biasa batu-batu. Ini belum selesai batu-batu, insya Allah ada lagi undangan Isra Mi'raj ke Banjarmasin. Hari Sabtu saya berangkat. Tapi insya Allah berkat doa-doa Bapak Ibu para safari jamaah. Insya Allah ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, para ustadz-ustadz kita, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ambil keberkahan para ulama-ulama kita, para wali-wali Allah, para ustadz, para mubalik. Jangan kita pandang remeh mereka, jangan kita pandang hina dan kejelekan keburukan mereka, tapi ambil keberkahan mereka, karena mereka adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi. Mereka lah penyambung keberkahan kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang saya ulangi tadi, kita ambil, adakah keberkahan yang melebihi 313 Ahlul Badar? Adakah yang melebihi keberkahan 313 wali kutub? Dan inilah peperangan akhir zaman. Inilah suasana dan keadaan akhir zaman, Pak. Kita ini di ujung penghujung kiamat. Maka kita perlu betul-betul memperbaiki diri. Ajak anak-anak kita untuk memperbaiki diri. Ajak anak-anak kita untuk menegakkan salat. Ajak anak-anak kita untuk banyak berzikir dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong kita.
Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita kecuali Allah turun tangan. Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Nah bagaimana? Pekko carana na tolong ibu Allah Ta'ala. Pekko carana na syafaati ki Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Nakko makurangnya malata. Makurangi deceta. Tuli jakmi bawa lalangatita. Tuli seriati mi bawa tuli mela ipu kau. Tuli jakna mita tuli mela irita. Bagaimana Allah akan membuka rahmat dan keberkahan dalam hati kita? Maka Bapak Ibu sekalian, hidup ini ringkas Pak Ibu. Simple saja. Melok kituli nama Saifung Allah Ta'ala. Melok kituli napolei deceng. Maka pandanglah kebaikan orang lain, kata Nabi. Allah akan datangkan kebaikan, beribu-ribu kebaikan dalam kehidupan. Tapi nako jakna to ituli melok mita. Keburukan orang lain tuli melok muita, maka juga Allah akan datangkan keburukan dan kesusahan dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama karena masih ada acara setelah ini. Maka insya Allah banyak sebenarnya amalan yang mau saya sampaikan. Masih ada satu terakhir. Saya masih ingat, alhamdulillah Allah ingatkan saya. Bapak Ibu yang mungkin apalagi sekarang musim-musim banyak penyakit, terutama tumor, tulimore, si bawa kanker, kantong kering. Maka saya juga dapat ijazah dari guru-guru saya sampai bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW, insya Allah. Setiap kita masuk di rumah Pak Ibu, jangan sampai kita tidak ingat untuk mengucapkan salam. Jangan pandang remeh dan hina. Kadang kita nak ko kira bali bolata atau ko bolana tahu mak darumpu beres letak. Tapi ko bolata sendiri kadang kita tidak ucap salam. Maka dia nak tamah kita mak beres salam maka dia bola kumoa. Dia nak maka daya maka dia ko bola mu aja nak beres salam. Ya ko bola atau beres salam ko. La yadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Nasapung Allah Ta'ala. Ajak mutamari bolamu. Bolana tahu nakko de mu bersalla si bawa minta izin kepada punya rumah. Itu ayat langsung Pak. Tanian hak desana Nabi ta. Ini keberkahan. Doa itu Pak mak barakah isep bolata nakko bersalla kita mak. Jadi jadikan kebiasaan. Mulai ini malam Bapak Ibu yang sudah tidak biasa, biasakan. Letu bolata. Assalamualaikum. Namo makadala keta. Agak betul ko sarapa kapat tu napa musa di mak bersallam. Taruh nih. Mulai ini malam kita biasakan. Karena disitulah kita akan dapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Nakko taman iri bolata. Nah, itu makiada ki. Taman iri bolata. Jangan langsung ke kegiatan lain. Ucap, bacalah kul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Minimal 1 kali, afdolnya 3 kali. Apa kata Nabi? Nigi to tamari bolana, tungket tamari bolana berselang. Napa nabaca kul huwallahu ahad minimal 1 kali, 3 kali afdolnya. Napa tak bolo-bolo pun Allah Ta'ala barakakna dalekna sampai ya barakak dalekna namo bali bolana runtuk toy barakak. Saking Allah limpahkan napa tak bolo-bolo pun Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, setiap kali kita mau minum, yang punya penyakit, mungkin lama penyakit itu tidak sembuh-sembuh. Sudah keluar masuk dokter, keluar masuk rumah sakit, bahkan pernah ke dukun, nauzubillah. Demi untuk menyembuhkan penyakit. Ya minuki Pak Ibu. Ini amalan wali-wali Allah. Baik botol misalnya begini atau gelas, maka bacalah sebelum minum. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kotolemopi bacai, ya kotolemopi mapalai tapaterui. Tapaterui ya ma. Tanya ya mama. Maka di mata-mata maga ko. Ya ma itu artinya wahai air. Ma'u zamzam yuqri'ukas salam. Naiya air zamzam kirimak kasih Madinah napas selengi ko. Saya ulang ya. Saya ulangi Bu ya. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betuan na yaro unia kengi puang iye wala pak bura nasabak barakatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De nagaga ya setna barakatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yero tapau nasabak ya la pak bura yero ye.
Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puang uniakan yiwayi wala pak bura nasabak barakatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa tabasa ini ya roye. Kita bahasa itu air, bicara roye. Itu air hidup, Pak. Dan itu air bisa mendengar. Agak tapau. Ya ma wai ma'u zamzam yukri'ukas salam. Nania wai zamzam di Mekah Madinah napas selengi ko. Betuan aku puri ro tapau, insyaallah walaupun itu air biasa, airnya sidrap, tetapi berkahnya berkah seperti air Zamzam. Sama dengan keberkahan air Zamzam kita minum karena sabab pura ni pas selengi air Zamzam pula di Mekah Madinah. Masya Allah. Saya jarang Pak sampaikan ini kalau saya ceramah karena saya tidak ingat. Nah paling ngerang kak pengulat aliwen ini dalek taman apa ibu sekalian. Sekali lagi. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aku pura tepat teru nih. Ya ma'u zamzam yuqri'ukas salam. Yuqri'ukas salam. Wai napas selangi ko ai Zamzam. Betuan nama barakah iroi pada to barakatna air Zamzam na kurinum. Baru caranya minum. Ini penting. Caranya minum tangan kanan duduk, jangan minum tangan kiri. Makanya Nabi tanding ini itu minum sabak 5 tangan kirinya sama dengan setan. Setan suka minum dengan tangan kiri dan makan tangan kiri. Maka biasakan tangan kanan. Caranya, jadi kalau banyak air 1 gelas, jangan langsung habiskan 3 kali. Bismillah. Sedikit, jangan capu. Ada untai. Bismillah, dek, baru alhamdulillah. Minusi untuk yang kedua kalinya, bismillah. Alhamdulillah. Ketiga kalinya, bismillah. Alhamdulillah. Akhirnya, kalau sudah masih ada sisanya, habiskan. Apa kata Nabi? Nigi kita minum dengan cara seperti ini. Nigi kita minum nasabak pada yerut cara minum, cara Nabi SAW. Maka Allah menjaganya dari dosa dan maksiat selama air itu ada dalam perutnya. Nah jagai pula ta'ala poleri anu majae, poleri mapata seleng-selenge, poleri mapak bitau-taue, poleri penyakit. Selama yoroi purana nang engkilala wetanna nasaba iron nange purana pugau. Cara ana minum. Cara ana minum. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa amalkan Bapak Ibu sekalian dan niatkan supaya pahalanya mengalir semua sama kita. Saya kira ini saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Taparjangan dan penakung kada aku tersalah. Subhanakalla bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.